kembali lagi bersama kami di siaran Ayo Belajar Bahasa Inggris. English is fun, English is easy. Nah teman-teman, di hari ini, di episode kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang mungkin menjadi the biggest question di antara kita semua, especially the biggest question tentang belajar bahasa Inggris. Nah, berbalik dengan jargon kita, English is fun, English is easy, terkadang kita masih belum menemukan bahwasannya English itu fun dan juga easy, especially ketika kita berbicara dalam bahasa Inggris, ya, speaking in English. Nah, ini juga membuat sebuah pertanyaan besar bagi para pelajar bahasa Inggris, di mana mereka tuh merasa, oke, kenapa aku sebagai pelajar bahasa Inggris masih tidak confident, masih terbata-bata dan juga masih tidak percaya diri ketika berbicara dalam bahasa Inggris. Menurut kamu gimana? Benar nggak itu, Aurora? Bener banget nih Wir, sebagai orang yang juga pelajar bahasa Inggris ya, aku sendiri juga masih sering banget namanya mengalami struggle dalam mencoba untuk speaking. Terkadang kita kurang pede, kadang kita juga kayak kebanyakan mikir apa yang mau diomongin. Nah, untuk membantu teman-teman yang sedang belajar bahasa Inggris, apalagi especially buat speaking nih, hari ini kita mendatangkan seorang narasumber nih yang bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan lebih banyak insight soal speaking. Nah, narasumber kita hari ini adalah seorang mahasiswa pendidikan bahasa Inggris dari angkatan 2023 yang mendapatkan nilai tes TOEFL Untan tertinggi seangkatan pada 2023 lalu. Bagus ya. Apakah langsung kita sambut saja nih narasumber kita, Wir? Boleh, langsung aja kita sambut Kak Karin Agnesia. Silakan Kak Karin, apa kabar? Kabar baik. Oke. Nah, jadi nih, sebagai orang yang udah dikenal speakingnya bagus ya Kak ya, sebenarnya awal mula Kakak belajar bahasa Inggris itu boleh kali di-sharing bagaimana cerita awal belajar bahasa Inggrisnya? Iya, boleh. Jadi waktu itu aku sekitar umur 12 tahun kali ya. 12 nah, tahun. aku itu suka banget, aku tuh ngefans banget dengan yang namanya Shawn Mendes. Oh, Shawn Mendes. Kenapa Nah, tuh? jadi waktu itu aku itu sampai punya fan account-nya gitu loh Kak, di Instagram. Sehingga aku itu pengen mempunyai banyak teman-teman dari luar negeri yang juga ngefans juga sama Shawn Mendes. Iya, seperti itu. Jadi dari situ awal mulanya Kak Karin nih mulai belajar bahasa Inggris. Nah, dari sini kita bisa lihat loh teman-teman, kalau belajar bahasa Inggris itu nggak melulu kita belajar dari textbook. Bisa aja karena ada keinginan buat ngobrol dengan teman-teman dari luar negeri yang punya minat sama dengan kita gitu ya, Wira ya? Iya, benar. Jadi struggle-nya Kakak dulu saat belajar itu apa? Mungkin struggle kayak, aduh kok nge-stuck ya, aduh kok nggak improve ya, seperti itu. Perhaps waktu itu yang susah untuk aku itu sebenarnya cari teman untuk speakingnya ya. Karena kalau misalnya untuk texting ataupun reading skill itu udah banyak banget yang bisa aku cari di social media waktu itu. Cuman waktu itu susah banget untuk praktis ngomong bahasa Inggrisnya sendiri pada kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, kira-kira kenapa tuh? Kenapa masih struggle banget nih untuk menemukan practice speaking English in real life itu, kenapa seperti itu? Mungkin waktu itu aku tuh nggak surrounded di environment yang mendukung aku untuk belajar bahasa Inggris. Jadi meskipun di SD aku waktu itu, SMP juga punya bahasa Inggris, aku tuh nggak punya teman yang bisa converse secara sehari-hari gitu loh. Cuman ketika ada niat, aku juga belajar bahwa sebenarnya bisa aja gitu untuk nyari teman belajar bahasa Inggris bersama. Oke, Karin. Berarti ini ya kekurangan speaking sparring partner gitu ya. Partner, iya. Itu juga sih teman-teman, salah satu faktor penting dalam kita belajar bahasa Inggris itu adalah dicoba. Jadi kita harus pede untuk mencoba, kita harus punya teman untuk melakukan conversation. Jadi nggak cuman kalau kita cuman ngetik, kalau cuman nulis itu kan berbeda dengan speaking. Nah, kalau gitu Kak Karin, jadi akhirnya gimana caranya sampai bisa akhirnya Inggrisnya improve lagi nih? Gimana cara Kakak solve problem itu tadi? Oke, jadi setelah aku mempunyai teman untuk aku belajar bahasa Inggris dengan cara speaking, untuk praktis speaking aku waktu itu mulai dengan call atau telepon dengan teman-teman aku. Jadi selain aku juga bisa mendengarkan cara mereka ngomong, aku juga bisa langsung ngomong bahasa Inggris dengan mereka seperti itu. Cuman selain itu juga aku belajar bahasa Inggris itu pronunciation-nya terutama itu dengan cara meniru native speaker yang aku lihat-lihat di Instagram ataupun YouTube. Jadi seperti itu.
Oke, kalau misalnya boleh tahu nih Kak, gimana sih cara meniru native speaker itu yang Kakak ya lakukan tekniknya seperti apa? Gimana sih cara meniru pronunciation mereka seperti itu? Yang pertama itu sebenarnya kita harus lihat dulu ya, yang mana yang kita suka, yang mana yang mau kita tiru. Karena bahasa Inggris itu kan punya banyak aksennya ya. Jadi waktu itu kalau aku sendiri sih lebih suka yang American English. Aksennya. Iya, jadi waktu itu aku ngefans banget dengan Shawn Mendes kan. Jadi aku akan nyari-nyari interview Shawn Mendes dan apa yang dia suka nih. Nah, aku kan jadinya suka juga ya karena dia suka gitu. Jadi misalnya aku ketemu interview Shawn Mendes nih, dia ngomong bahasa Inggris, dia kan Canadian ya. Jadi bahasa Inggrisnya itu aksennya tetap 11-12 lah dengan yang American. Jadi aku akan cari videonya, karena aku ngefans banget, aku kan nonton berulang-ulang terus ya. Misalnya dia ngomong apa, nanti aku akan ulang-ulang gitu. Misalnya dia ngomongnya, I like muffins, nanti aku akan coba-coba juga, I like muffins. Tapi memang kadang-kadang itu kan ada kata-kata yang susah ya, ataupun kata-kata yang sebenarnya mudah, cuman memang aku aja nggak bisa gitu. Nanti aku akan bawa itu, aku bawa tidur, aku nanti bawa awake lagi, pas aku wake up in the morning, aku akan coba lagi ngomongin tentang words itu berulang-ulang gitu, sampai aku bisa, sampai misalnya aku dengar words itu lagi, udah nggak aneh gitu pas aku dengarnya di telinga aku gitu. Sejauh ini ada nggak Kak kira-kira kayak kata-kata yang walaupun sudah diulang-ulang itu tapi masih kayak aduh nggak bisa, atau yang penting udah diulang langsung bisa gitu Kak? Sebenarnya banyak ya kata-kata yang menurut aku pas aku pronounce itu masih agak gimana gitu, kayaknya enggak atau kayaknya iya gitu kan. Itu ada dua sejauh ini. Aku agak kurang bisa gitu dengan kata turtle. Kura-kura ya. Itu aku masih agak bingung gimana cara pronounce yang benar. Cuman selama aku praktis sebenarnya sekarang sebenarnya mungkin udah lancar gitu. Bener ya, turtle. Cuma masih terasa aneh gitu ya. Ketika pronounce-nya gitu. Mungkin karena dari awal juga rasanya, aduh nggak bisa nih gitu ya. Cuman kalau praktis terus harusnya udah benar gitu. Oke, berarti kan sini dari Kak Karin sendiri tuh harus ada mindset untuk belajar ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita melihat nih tadi ya ada kata turtle yang mungkin susah banget untuk dipronounce, susah untuk dilafalkan. Kalau misalnya kita stuck aja nih, oke aku nggak bisa, berarti kan kalau misalnya tidak disandingkan dengan mindset untuk belajar, berarti itu bakal tidak improve juga seperti itu. Jadi kita stay di tidak mengetahui gimana cara melafalkan tadi itu ya kata turtle atau bahasa Inggrisnya penyu atau kura-kura tadi seperti itu. Nah, oke Kak Karin, kita bakal tap in lebih ke akademisnya nih seperti ini. Nah, kalau dari kami juga kan kita ada dengar nih bahwasanya Kak Karin juga sangat-sangat jago ya di dalam speech ini seperti itu, dan bahkan pernah memenangkan speech contest ya orang-orang ya. Nah, gimana sih cara Kak Karin itu bisa prepare diri kakak itu sehingga ready nih untuk tampil di depan publik dan juga menyampaikan speech kakak seperti itu. Boleh kali di-share sama teman-teman di rumah? Boleh banget nih Wir. Jadi sebenarnya menurut aku yang paling pertama itu adalah self-confidence. Pas kita percaya diri, kita itu bisa aja melakukan apapun teman-teman di rumah ya. Jadi menurut aku yang paling benar itu ya kita harus percaya diri dulu. Kemudian juga practice a lot. Kemudian sebelum kita tampil juga aku rasa penting untuk kita itu untuk prepare dengan maksimal dengan cara begini teman-teman. Misalnya kita mau berbicara kata-kata yang susah gitu ya, kita fokuskan dulu energi kita kepada hal-hal tersebut. Contohnya R. Oke, jadi kita akan ngomong itu terus tuh. R, R, Jadi ketika kita udah prepare, kita itu nggak struggle seperti itu teman-teman. Oke, berarti di awal itu harus dilatih ya artikulasinya dulu. Jadi sehingga nanti kita tampil itu kita nggak terbata-bata atau selip lidah gitu ya kayak. Jadi kan R menjadi L seperti itu. Oke, kita masih belum selesai nih dengan pembahasan dengan Kak Karin, tapi kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Teman-teman stay tune ya.
Oke teman-teman, kembali dengan kami dan juga Kak Karin di sini. Kita masih banyak lagi nih yang mau disampaikan dari Kak Karin sendiri terkait tips speaking in English seperti itu. Nah, karena Kak Karin ini masih banyak ya mau disampaikan ke teman-teman di rumah, mau di-share ke teman-teman di rumah juga, biar nanti teman-teman juga bisa punya kemampuan berbahasa Inggris, speaking in Englishnya lebih bagus lagi seperti itu. Nah, mungkin tanpa lama-lama lagi, mungkin kita langsung serahin aja panggungnya kepada Kak Karin seperti itu. Oke, Kak Karin, the stage is yours, silakan. Oke, thank you so much Wira and Aurora. Nah, jadi selain tips-tips yang tadi, menurut aku juga penting ya untuk kita tahu tips cara belajar bahasa Inggris melalui sosial media yang ada dan yang bisa kita akses di rumah. Oke, kita akan belajar dari satu channel namanya itu Sasha Stevenson. Ya, channel itu menurut aku insightful banget karena dia itu adalah seorang native speaker Canadian asli, teman-teman. Jadi, kita bisa belajar langsung dari native speaker tersebut. Nah, ayo kita tonton sama-sama video dari Sasha Stevenson ini. A rock band playing live at 7 in the morning, so it's music is very present. But even by those Logat yang terindah mungkin, you just want to sit there and listen. Does she sound like an Indonesian? I don't know about this one, man. Aku sedikit susah tebak dia dari mana. I might ask her if she was Indonesian, karena saya punya teman orang Indonesia yang ngomongnya kayak dia. But otherwise, I would just say she was foreign. Although her accent is the most beautiful accent and I just want to sit there and listen to her all day long. Ada salah ngomong satu. Music is very present. music is very present. But Tapi dari konteksnya, kita tahu bahwa dia maksudnya present. Music is selalu ada. But if you check the dictionary, present, you emphasize the pres. Dia tuh ada satu segmen yang namanya Celeb English, di mana dia akan membedah Inggris dari seleb-seleb yang ada di Indonesia ataupun yang kita tahu ataupun yang lagi viral-viral nih teman-teman. Nah, salah satu yang ada tadi yaitu Mbak Anggun ya, wanita yang sangat pintar sekali. Jadi teman-teman, Sasha Stevenson ini akan memberikan kita insight dengan bahasa Indonesia. Jadi kita itu bisa lebih relate seperti itu. Karena beliau adalah bule yang bisa berbahasa Indonesia, kita itu bisa jadi lebih paham dengan konten-kontennya seperti itu. Kemudian juga ada subtitle yang dia sediakan, teman-teman. Jadi belajar dengan Sasha Stevenson ini menjadi lebih mudah. Dengan tamu-tamu ataupun seleb-seleb yang beliau sediakan juga orang-orang yang kita ketahui, jadi belajar jadi lebih senang, lebih mudah seperti itu. Kemudian juga ada YouTube channel yang menurut aku insightful banget, yaitu Learn English with Clips. Nah, di sini misalnya channel YouTube Sasha Stevenson itu tadi mengulik tentang seleb-seleb yang ada di Indonesia, di sini lebih tentang native speaker lagi teman-teman. Jadi kita seperti namanya, kita akan learn English with clips of TV series. Jadi kita akan belajar dengan klip-klip yang ada dari serial TV seperti itu. Jadi ayo kita tonton salah satu video yang sudah kita siapkan. And what upset me was, if I was having a mental breakdown, that's not for you to report on. Alright, now let's break down the clip and learn all the advanced vocabulary and pronunciation with Tom Holland. I was in New York, I was shooting the crowded room. In this context, shooting means filming. The Crowded Room, which is mentioned here, is a psychological thriller TV series where Tom is the protagonist. So he says he was having a hard time filming it. Oke teman-teman, jadi dengan channel YouTube Learn English with Clips ini, kita menurut aku sangat-sangat insightful ya teman-teman. Di sini kita bisa melihat series TV dari Tom Holland sebagai movie star-nya. Kemudian juga di sini klipnya akan dijelaskan kembali, diulik kembali dengan host yang ada di channel YouTube tersebut. Nah, kemudian juga menurut aku yang sangat-sangat berguna itu adalah subtitle yang dia
sediakan di bawahnya ini teman-teman. Jadi kita itu akan lebih fokus dengan apa aja yang telah diucapkan oleh native speaker tersebut. Kemudian juga biasanya konteks-konteksnya itu akan dijelaskan ulang dengan hostnya. Jadi kita akan lebih mengerti tentang slang-slang ataupun terminologi-terminologi yang ada di bahasa Inggris di dalam speech sehari-hari ataupun speech yang digunakan dalam perfilman seperti itu. Jadi kita lebih bisa relate dengan apa yang diucapkan oleh native speaker, kemudian belajar dari hal tersebut. Kita juga bisa tahu cara pronounce hal-hal yang ada di subtitle ini. Misalnya mental breakdown, di saat Tom Holland ini ngomong mental breakdown, kita akan tahu cara pronounce yang benar gitu. Kemudian juga menurut aku ini sangat-sangat baik karena kita bisa belajar langsung dari native speakernya. Dengan begitu, maka udah guaranteed teman-teman kita itu belajar hal yang benar dari TV series ataupun TV clips ini. Kemudian teman-teman, selain TV clips, mereka juga menggunakan interview dengan movie star yang ada, sehingga kita itu bisa belajar langsung dari movie star tersebut. Seperti itu. Oke, ini insightful banget ya tadi udah dikatain juga bahwasanya kita belajar speaking in English itu nggak hanya dari sekolah, nggak hanya secara formal ya, tetapi juga bisa melalui media sosial yang sering kita pakai sehari-hari seperti itu. Tadi dari YouTube ya berarti Kak Karin ya? Iya, benar YouTube, sekali. dan mungkin nanti juga kita bisa pakai Instagram dan sosial media lainnya seperti itu. Oke Kak Karin, nah kita tadi udah men-share tips nih kayak kalau misalnya untuk belajar speaking itu nggak hanya di sekolah tapi juga bisa menggunakan ini media sosial. Tadi juga ada pakai subtitle, terus belajar pronunciation juga. Nah mungkin kita bakal bring back lagi the biggest question yang kita ajukan di awal-awal seri ini seperti itu. Nah jadi Kak Karin, the biggest question is menurut Kak Karin sendiri, kenapa sih kita sudah praktis, sudah latihan, tapi kenapa tetap aja kita ketika speaking itu masih sering gugup seperti itu, tidak pede ataupun tidak fun dalam speaking in English seperti itu. What's your take on that? Kalau menurut aku sih environment-nya tuh suatu hal yang paling penting di sini ya, karena language is something that we have to practice over and over. Karena kalau kita nggak ngomong bahasanya, pasti kan bahasanya yang hilang gitu ya. Benar. Nah, selain bahasa yang hilang, kemampuan bahasa juga menurut aku ini sangat penting. Sehingga ketika mau belajar bahasa ataupun improve bahasa yang kita tahu, kita harus bisa mencari environment yang support dengan bahasa yang ingin kita pelajari ataupun practice. Seperti itu Kak. Jadi contohnya nih, misalnya kita mau belajar bahasa Inggris, we have to surround ourselves with people that speaks English. Menurut aku sih gitu. Selain itu juga harus surround ourselves with people that will support, yang akan support kita belajar bahasa Inggris. Kalau misalnya mau belajar bahasa Inggris kan nggak fun ya kalau misalnya kita belajar tapi tuh di shame, dibikin malu gitu loh. Jadi menurut aku iya sih environment yang paling penting. Selain itu juga ada self confidence. Kita itu harus pede. Ini balik lagi juga sih ke environment tadi ya. Kalau misalnya kita di shame, kita dibikin malu, kita kan nggak mungkin bisa pede dengan cara kita ngomong, ataupun juga environment yang iya aja gitu. Jadi kalau bisa itu kita cari environment yang bisa mengkritik ataupun membenarkan apa yang salah seperti itu. Terutama dalam hal pronunciation ataupun grammar sih Kak. Soalnya itu kan yang paling penting ya. Dalam speech juga ya. Kalau misalnya kita cuman dibenerin aja, nggak dibenerin apa yang salah, itu kan bisa jadi kita salah terus gitu. Iya, malu juga di kitanya ya, karena merasa
iya aku kok perasaan ngomong sama dia kok salah terus gitu ya di mata mereka seperti itu. Pindah aja lah ke hidungnya. Gitu. Oke, berarti kita tuh memang yang paling penting environment, self confidence juga ya, dan lingkungan itu berarti yang paling penting ya menurut Kak Karin ya. Betul. Kita harus punya lingkungan yang bisa bantu kita belajar, yang bisa support kita belajar, yang bisa memberitahu kita dan membantu kita belajar ya teman-teman. Ingat, kita nggak apa-apa untuk mengoreksi ataupun membenarkan teman kita yang sedang belajar, tetapi be wise untuk tidak menggunakan kata-kata yang bisa menyakiti hati orang lain. Betul sekali. Mengkritik untuk membangun, seperti itu ya. Oke, kalau begitu apa pesan-pesan Kak Karin untuk orang-orang yang sedang belajar bahasa Inggris nih, untuk para English speaking learner di luar sana? Kalau aku, be confident, never give up, practice, always. Oke, itu tadi ya dari Kak Karin ya. Tapi dalam selama kakak berbelajar bahasa Inggris ini juga, menurut kakak ada nggak satu turning event yang sangat-sangat berpengaruh pada skill kakak? Sampai sekarang kakak bisa jadi sebagus ini gitu speakingnya. Kalau aku sih cari temen native speakers guys. Menurut aku ini penting banget. Karena kalau misalnya kita tuh hangoutnya dengan ya Indonesian lagi, kalau misalnya kita salah itu kita nggak akan tahu itu salah. Kemudian juga ketika kita berbicara dengan native speaker, kita jadi lebih mengerti culture ataupun culture mereka lah pokoknya ya. Hal-hal yang mereka sebenarnya lakukan, hal-hal yang ada di negara mereka, seperti itu. Jadi kita itu lebih relate lah dengan culture yang ada di luar sana. Jadi juga lebih insightful gitu loh. Kita kan nggak juga harus berbincang dengan yang American atau UK aja, kita juga bisa berbincang dengan yang seperti orang Turki, orang Arab, seperti itu. Karena kan English itu akan connect us with the world gitu. Iya, karena bahasa Inggris merupakan bahasa internasional juga ya Kak Karin, ya sejalan lah dengan statement itu, seperti itu. Ya, tadi ya seperti Kak Karin bilang, practice dan juga practice, jangan sampai putus latihannya kalau misalnya kita pengen punya speaking skill yang bagus dalam bahasa Inggris seperti itu. Nah mungkin dari situ aja ya untuk Kak Karin, terima kasih banyak udah memberikan teman kita dan juga teman-teman di rumah insight yang bagus banget dari mulai belajar ini ya, belajar menggunakan sosial media tadi untuk belajar bahasa Inggris, kemudian juga ada lagi nih tips-tips untuk nge-prepare speech ya, prepare tampil di depan umum dan juga gimana caranya kita latihan seperti itu. Ya terima kasih Kak Karin atas kesempatan dan juga waktunya, dan teman-teman di rumah ini ya kita masih banyak lagi hal yang bakal kita sharing melalui program Ayo Belajar Bahasa Inggris Lagi seperti itu. Iya, jadi tadi patut diingat ya teman-teman, pesannya Kak Karin mungkin boleh diulangi? Boleh banget. Oke, jadi satu pesan untuk teman-teman di rumah, be confident, practice, always, never give up. Oke, itu dia teman-teman buat sesi Ayo Belajar Bahasa Inggris di Speaking Tips kita buat minggu ini. Sampai ketemu di minggu-minggu yang akan datang.